Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Marilah kita ucapkan puji dan puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, yaitu nikmat sehat, nikmat taufik hidayah inayah, dan nikmat yang paling besar ialah nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam tak lupa pula kita sanjungkan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad, di mana beliau telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5, di mana ayat tersebut ialah Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram, bacalah Tuhanmu lah yang maha mulia. Allazi 'allamal bil qalam, yang mengajar manusia dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam, dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Itulah bunyi mengenai Quran surah Al-Alaq ayat 1, Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Tafsir yang pertama mengenai ayat tersebut ialah Allah memerintahkan manusia membaca, mempelajari, meneliti dan sebagainya apa saja yang telah Ia ciptakan, baik ayat-ayatnya yang tersurat qauliyah yaitu Al-Quran, dan ayat-ayatnya yang tersirat, maksudnya alam semesta atau kauniyah. Membaca itu harus dengan namanya, artinya karena dia mengharapkan pertolongannya. Dengan demikian tujuan membaca dan mendalami ayat-ayat Allah itu adalah diperolehnya hasil yang diridhoinya, yaitu ilmu atau sesuatu yang bermanfaat bagi manusia. Itulah mengenai tafsir ayat yang pertama. Adapun tafsir ayat yang kedua ialah dia telah menciptakan manusia yang sempurna bentuk dan pengetahuannya dari segumpal darah sebagai kelanjutan dari fase nuftah atau fase nutfah. Setelah itu berturut-turut akan terbentuk sekepal daging, tulang, pelapisan tulang dengan daging, dan peniupan roh. Itulah mengenai ayat yang kedua. Adapun tafsir ayat yang ketiga ialah Allah meminta manusia membaca lagi, yang mengandung arti bahwa membaca yang akan menemukan bahwa Allah itu pemurah, yaitu bahwa Ia akan mencurahkan pengetahuannya kepadanya dan akan memperkokoh imannya. Itulah mengenai tafsir yang ketiga, mengenai Allah meminta manusia membaca lagi, yang mengandung arti bahwa membaca yang akan membuahkan ilmu dan iman itu perlu dilakukan berkali-kali, minimal 2 kali. Jadi membaca untuk mendapatkan ilmu terus berulang-ulang. Ala bisa karena biasa, karena kita sering membaca maka kita ingat dan juga hafal atau fasih. Itulah mengenai tafsir ayat yang ketiga.
Adapun tafsir ayat yang keempat dan yang kelima, di antara bentuk kemurahan Allah adalah Ia mengajari manusia mampu menggunakan alat tulis. Mengajari di sini maksudnya memberinya kemampuan menggunakannya. Jadi dalam ayat tersebut 4 dan 5 Allah sudah memberikan pengetahuan mengenai alat tulis, baik itu pena, kertas, pensil, dan sebagainya. Dengan kemampuan menggunakan alat tulis itu, manusia bisa menuliskan temuannya sehingga dapat dibaca oleh orang lain dan generasi berikutnya. Itu kalau kita baca di zaman sekarang itu ada kita menciptakan atau membuat tulisan, novel ataupun hadis, maka bisa dibaca generasi-generasi seterusnya. Adapun pencetakan buku maka bisa dibaca oleh orang-orang yang setelah kita. Dengan dibaca oleh orang lain, maka ilmu itu dapat dikembangkan. Dengan demikian manusia dapat mengetahui apa yang sebelumnya belum diketahuinya. Artinya ilmu itu akan terus berkembang. Demikianlah besarnya fungsi baca tulis. Jadi kalau kita sudah membuat tulisan dan kita kasih tahu atau kita buat buku, maka akan kita cetak. Habis itu generasi-generasi berikutnya membaca apa yang kita tahu yang mengenai ilmu, maka generasi tersebut akan mendapatkan ilmu tersebut. Apalagi dia membacanya berulang-ulang, mungkin dia akan fasih dan mengerti. Awalnya tidak mengetahui, akhirnya dia mengetahui apa yang dia harus ketahui. Itulah mungkin tafsir mengenai Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan kita senantiasa selalu berkhidmat agar selalu membaca, mengkaji dan juga belajar. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.